Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Kenapa begitu konsistennya Anies bicara soal etik? Menurut Bang Kicca, Anies sedang mengajari kita, bangsa ini, untuk kembali menempatkan etis pada posisi paling atas. Kenapa? Karena memang salah satu yang membuat rusaknya peradaban bangsa ini dalam tanda petik di bidang politik, pemerintahan, dan segala macam, karena tidak menempatkan etik pada posisi yang seharusnya. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, rumah gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar teman-teman? Omon-omon, apakah kemarin teman-teman menyaksikan debat pilpres kita? Ya, omon-omon, apakah teman-teman menyaksikan debat pilpres kita kemarin? Kalau teman-teman menyaksikan, apa komentar teman-teman? Seru ya? Seru sekali. Banyak pihak yang berpendapat bahwa begitulah seharusnya debat dilakukan dalam aturan yang begitu tidak sempurna yang dibuat oleh KPU, membatasi keleluasaan para calon presiden untuk saling berinteraksi, bertanya soal visi, soal integritas, soal etik, soal apapun. Tetapi pembatasan yang dilakukan oleh KPU dengan membuat model-model pertanyaan yang ditulis oleh panelis, tetapi panelis tidak boleh bertanya lebih lanjut terhadap jawaban dari pertanyaan yang dia bikin. Masih ada sedikit peluang ketika terjadi interaktif dialog antara para capres sesuai dengan apa yang mereka ingin tanyakan satu sama lain terkait dengan tema debat yang sedang berlangsung. Meskipun ini juga tidak interaktif banget karena jawaban hanya boleh dilakukan satu kali dan tidak ada respon balik dari capres yang berinisiatif untuk bertanya. Apapun itu, ya barangkali ini adalah satu tahapan. Teman-teman yang berbahagia, ada satu hal yang menurut Bang Kicca dalam debat ketiga kemarin, dan untuk presiden sebenarnya itu sejatinya debat kedua, tentang kosakata etik yang dilontarkan oleh paslon nomor 1 Anies Baswedan. Dulu waktu debat pertama juga kosakata etik juga dilontarkan oleh Anies Baswedan. Kenapa begitu konsistennya Anies bicara soal etik? Menurut Bang Kicca, Anies sedang mengajari kita, bangsa ini, untuk kembali menempatkan etis pada posisi paling atas. Kenapa? Karena memang salah satu yang membuat rusaknya peradaban bangsa ini dalam tanda petik di bidang politik, pemerintahan, dan segala macam, karena tidak menempatkan etik pada posisi yang seharusnya. Apa itu etik atau etis? Banyak definisi yang bisa kita baca, tapi Bang Kicca mau coba mendefinisikannya agak sedikit membumi. Bagi Bang Kicca, etis adalah satu alarm internal yang hidup atau seharusnya hidup di diri seorang manusia Indonesia atau manusia manapun di dunia ini, yang kalau dia melakukan sesuatu ada pertimbangan muncul dalam dirinya, apakah ini patut atau tidak patut, apakah ini pantas atau tidak pantas, apakah ini boleh atau tidak boleh. Jadi dia melebihi hukum. Kalau hukum kan cukup pertanyaannya apakah ini melanggar atau tidak melanggar. Etik jauh di atas hukum. Itulah yang Anies ingin mengingatkan kita semua, bahwa rusaknya dalam tanda petik peradaban kita, orang tidak malu-malu lagi melakukan korupsi. Setelah korupsi, orang tidak malu-malu lagi menampilkan lifestyle-nya, meskipun itu tidak mencerminkan, katakanlah, profesinya. Orang tidak malu-malu lagi merebut satu jabatan, meskipun secara kapasitas, waktu, pengalaman, dia belum pantas di sana. Orang tidak sungkan-sungkan lagi untuk berbohong. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Jadi, percuma kita bicara integritas, percuma kita bicara mari kita tingkatkan produktivitas kita, percuma kita bicara jangan korupsi, percuma kita bicara mari tolong menolong, rajin dan segala macam. Kalau standar etik kita rendah, maka
apapun yang terjadi adalah sesuatu yang omong kosong. Apalagi standar etik seorang pemimpin. Jadi sekali lagi Anies ingin membukakan mata kita semua bahwa problem solving dari apa yang terjadi di negeri kita ini, kenapa kemajuan melambat, kenapa kemakmuran tak juga datang, kenapa pengangguran meningkat, kenapa produktivitas rendah, kenapa korupsi merebak, kenapa rasa malu tidak ada. Yaitu karena kita tidak menempatkan etik di atas. Etik hanya omong kosong, etik hanya yang sifatnya remeh-temeh, bukan etika sosial, bukan sesuatu yang benar-benar menjadi karakter bangsa ini. Lalu bagi saya ingin mengomentari soal yang ini nih. Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Ya, Pak Prabowo mengatakan bahwa Anda tidak pantas bicara etik. Anda tidak pantas bicara etik. Itu omongan respon Pak Prabowo kepada Pak Anies. Bagi saya ingin coba kita melihat apakah benar Anies tidak pantas bicara etis. Tentu kita harus uji dulu. Yang tidak pantas bicara etis adalah orang yang tidak beretika. Ya, orang yang berbohong, orang yang tidak amanah, orang yang dalam tanda petik mengabaikan alarm luhuriah yang muncul di batinnya. Ya, mari kita lihat Anies. Anies menjadi gubernur DKI. Salah satu partai yang mengusungnya adalah Gerindra, Pak Prabowo. Itu fakta. Lalu Anies terpilih. Bang Ica masih ingat di Pilpres 2019, dan itu diakui oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo meminta Anies untuk menjadi wakilnya, maju sebagai paslon di pemilu 2019. Tapi Anies menolak karena Anies mengatakan bahwa dia berkomitmen kepada warga Jakarta untuk memimpin selama 5 tahun. Itu adalah etis. Mungkin secara hukum pemilu nggak ada masalah, Anies bisa saja. Toh banyak contoh. Pak Jokowi misalnya sebelum itu belum selesai di Jakarta dia udah maju Pilpres. Tapi Anies tidak melakukannya. Lalu ada juga partai di periode yang sama untuk maju di Pilpres 2019 datang ke Anies ingin mengajukan Anies menjadi calon presiden dari partai tersebut. Anies menjawabnya bahwa dia berkomitmen dengan warga DKI 5 tahun dan dia juga tidak akan mau mengkhianati Pak Prabowo. Mengkhianati Pak Prabowo. Di sini maksud Anies adalah satu, Anies diajak menjadi wapres oleh Pak Prabowo, Anies tidak mau dengan alasan yang tadi itu 5 tahun di Jakarta. Lalu yang kedua, ada periode di mana Anies harus menyelesaikan tugasnya. Jadi tiba-tiba dia mau diajak menjadi calon presiden, yaitu namanya mengkhianati orang yang pernah atau partai pemimpin partai yang pernah mengusulkannya menjadi gubernur DKI, yang pernah mengajaknya menjadi wapres, tapi Anies tidak mau. Sekarang ada orang lain mengajaknya menjadi capres, Anies mau, itu namanya mengkhianati. Itu etika moral yang ditempatkan Anies di atas segalanya. Lalu yang kedua, Anies sebagai pemimpin daerah tentu punya posisi atau kewajiban untuk memberi bantuan sosial kepada warganya. Dan Anies menulis di Boogie Back sebuah tulisan bahwa bantuan ini berasal dari APBD DKI. Padahal Anies bisa saja membuat di Boogie Back itu bantuan gubernur, lalu menyerahkannya sendiri kepada warga, memajang fotonya. Tapi Anies tidak melakukan. Anies yang memasang yang tadi itu, bahwa bantuan ini berasal dari APBD yang sumbernya dari pajak rakyat. Itu adalah etika, standar moral yang tinggi yang Anies tempatkan. Karena memang itu bukan uang dia, bukan inisiatif dia saja, karena ada hasil kerja dewan yang menyetujui anggaran di sana. Lain halnya, ada kemarin seorang menteri yang kebetulan ketua partai berkampanye atau menghadiri satu acara lalu menyatakan bahwa siapa yang memberi bansos, Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi secara personal itu salah. Mungkin kalau disebut presiden saat ini, ya bolehlah. Tapi kalau Pak Jokowi nggak ada uang Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri hidup dari pajak rakyat. Uang bansos yang diterima oleh masyarakat itu sumbernya dari pajak masyarakat, bukan dari kantong Pak Jokowi.
Kalau di buku back ditulis bahwa ini bantuan presiden, itu saja kalau menurut Bang Kicca standar etisnya rendah. Itu bukan bantuan, itu adalah kewajiban negara sesuai perintah undang-undang bahwa fakir miskin, orang terlantar adalah tanggung jawab negara. Jadi bansos itu diberikan kepada fakir miskin dan itu adalah hak mereka. Sumbernya dari mana? Dari saudara mereka yang katakanlah rezekinya lebih banyak dan dia membayar pajak. Nah, kalau mau menempatkan standar etik yang tinggi, jangan dibilang bantuan presiden, apalagi disebut bantuan Jokowi, tidak. Sebut saja, ini adalah, ya kalau bilang bantuan boleh, yang sumbernya dari pajak masyarakat. Siapapun pemerintah, yang kebetulan saat ini Pak Jokowi, ya kewajiban mereka untuk mengurus fakir miskin dan orang terlantar. Dan salah satu aktualisasi mengurus itu adalah memberi mereka bantuan sosial. Tuh. Jadi Anies tidak seperti yang Pak Prabowo katakan tidak pantas mempunyai standar etis yang tinggi. Tidak, Anies sangat pantas karena jejak masa lalunya menunjukkan bahwa Anies orang yang menjunjung tinggi etis, orang yang menjunjung tinggi etika. Ada contoh bagaimana pengaruh dari pemimpin yang menjunjung tinggi etis ini terhadap bawahnya. Ini di sekitar rumah Bang Kicca, di Jalan Saharjo, di eranya Anies. Di Saharjo itu ada mengalir kali baru namanya. Itu membentang dari Pasar Minggu sampai ke Manggarai. Banyak pertokoan atau bangunan di sebelah kali tersebut. Di eranya Anies ada katakanlah warung-warung liar di daerah Pancoran yang berada di atas kali baru tersebut itu ditertibkan. Bersih. Lalu ke bawahnya ada ruko-ruko dan segala macam. Itu tertib, tidak ada yang berani membangun atau menutupi badan kali secara keseluruhan. Kalau ada hanya untuk jalan masuk. Namanya INRIT. Tapi begitu Anies lengser atau selesai masanya di DKI di bulan November ya, 2021 yang lalu, itu di Jalan Supomo dan Saharjo atau katakanlah dari Lampu Merah Tebet sampai Balai Sudirman, banyak sekali pemilik ruko yang menutupi saluran di depan rukonya dan menjadikan saluran yang ditutupi tersebut sebagai bagian dari milik dia untuk parkir mobil dan segala macam. Ini tidak akan terjadi di zaman Anies. Kenapa? Karena begitu warga melapor, Anies langsung instruksikan aparatnya untuk itu. Aparat tidak bisa main-main dengan Anies. Karena apa? Standar moral yang tinggi. Lalu apa yang terjadi? Jika pemimpin tidak punya standar moral yang tinggi, ya bawahan nggak peduli. Bahkan boleh jadi bawahan ikut ngelaba. Ini terang benderang pelanggaran perda ketertiban umum. Di depan mata, tiap hari aparat DKI datang, dilaporkan oleh warga, tidak ditindaklanjuti. Dan jangan coba-coba itu di zaman Anies. Jadi sekali lagi ada influen dari etika moral yang tinggi dari seorang pimpinan terhadap bawahannya. Bawahan tidak berani macam-macam. Sekali lagi teman-teman, mari kita waras berpikir. Ada juga yang beri kritikan bahwa Anies terlalu sadis, Anies terlalu menyerang. Tidak ada serang menyerang di sini. Ini yang kita pilih, kita seleksi adalah pemimpin nasional, orang yang akan menghitam putihkan negeri ini dalam 5 tahun ke depan. Tentu amatlah harus hati-hati kita dalam memilihnya. Dan sekali lagi Anies juga menunjukkan standar etika yang tinggi. Anies mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin, siap didebat, ditanya, dikuliti, apapun juga, kapanpun juga, oleh siapapun juga. Hampir semua undangan yang dilakukan oleh civil society terhadap Anies, Anies datangi. Dan sekarang ada yang namanya acara Desak Anies. Anies keliling Indonesia, menghadiri forum-forum yang mengundangnya, dan dia siap ditanya apapun di sana. Lalu ada pemimpin tidak memberi ruang kepada wartawan dalam bertanya. Bahkan dalam acara-acara yang dilakukannya itu meminta kepada pihak penyelenggara untuk tidak menyiarkannya secara langsung. Artinya apa? Pemimpin tersebut tidak punya standar kompetensi yang memadai sehingga dia takut untuk berdialog dengan publik, dia takut untuk ditonton langsung oleh masyarakat. Apakah kita mau pemimpin yang seperti itu? Tidak. Ini era yang otak pemimpin harus lebih dari otak kita, yang etika pemimpin harus di atas etika kita, dan saatnya kita menempatkan etika di atas segala-galanya. Dan salah satu caranya adalah mari kita pilih pemimpin yang benar-benar kita yakini secara komparatif setelah kita bandingi, dia mempunyai integritas yang lebih dari yang lain, dia punya kapasitas yang lebih dari yang lain. Sanalah standar etika kita. Bukan pemimpin yang berjoget-joget nggak karu-karuan, bukan pemimpin yang secara etika sebenarnya dia bermasalah karena muncul melalui satu putusan yang sifatnya telah diputuskan melanggar etis berat. Lalu yang kedua,
dia ujuk-ujuk maju, sementara kontrak sosialnya dengan masyarakat di kota di mana dia menjadi wali kota belum selesai. Itu adalah pemimpin yang tidak beretika, dan bagi Bang Pica itu akan Bang Pica hindari. Jadi teman-teman, mari kita tempatkan etika sebagai bagian dari sesuatu yang menjadi keseharian kita, dan salah satunya kita pilih pemimpin yang menempatkan etika di atas segala-galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.